Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kita lanjutkan ayol ikhwah bab syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam li abi wa takhfif anhu bisababihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Talib dan meringankan azabnya disebabkan oleh syafaat tersebut. Hadis 125, hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma agnaita an ammika fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Qala huwa fi dhahdahim min nar walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, itu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aqnaita an ammik, apakah kamu tidak bisa membela pamanmu itu? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak, karena dia waktu masih hidup ya selalu membela kamu dan marah karena kamu. Qal, maka Rasulullah SAW sabda, huwa fi dhahdahim min nar, ia berada di dhahdah. Dhahdah itu di permukaan api neraka ya. Walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar, kalau bukan karena aku, ia pasti berada dalam keraknya api neraka. Hadis 126 juga mirip ya. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dzukira 'indahu 'ammu faqala la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yawm al-qiyamah fayuj'alu fi dhahdahin minan nar yablughu ka'bayhi yaghli minhu dimaghahu, yaitu yaghli minhu dimaghahu, bahwa disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pamannya yaitu Abu Talib. Maka beliau bersabda, mudah-mudahan bermanfaat untuknya syafaatku pada hari kiamat, sehingga ia dijadikan di permukaan api neraka, di mana api itu sampai ke dua mata kakinya dan menyebabkan otaknya itu mendidih. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, di sini Rasulullah SAW ditanya tentang Abu Talib, paman Rasulullah, di mana paman Rasulullah yang paling membela Rasulullah selama ia hidup, sehingga orang-orang musyrikin Quraisy ya tidak berani terhadap Rasulullah karena adanya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu membela beliau, marah kalau beliau dicaci maki ya. Namun sayang, Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Saat Abu Talib dalam sakaratul mautnya, Rasulullah SAW mendatangi dan ternyata
di sisi Abu Thalib ada dua paman Rasulullah yang lain yang merupakan pentolannya kekafirannya, ya, Abu Jahal dan satu lagi saya lupa, ya. Maka Rasulullah SAW sabda, ya am, qul la ilaha illallah. Hai paman, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Dengan kalimat itu aku akan bela kamu di sisi Allah. Sementara Abu Jahal berkata lagi, ya, atarghabu an millati abika Abdul Muttalib? Hai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama ayahmu sendiri, Abdul Muttalib? Ya, kemudian Rasulullah mengulangi lagi, hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal mengulangi lagi, sampai akhirnya Abu Talib pun tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, ya, dan lebih memilih untuk mati di atas agama ayahnya. Maka Rasulullah sangat bersedih sekali. Sehingga Allah pun kemudian turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu mau, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan, kita ambil faidah, ya, bahwa siapapun yang mati di atas syirik, di atas kekafiran, sebaik apapun ya dia melakukan kebaikan waktu hidupnya, Pak, maka ya kebaikan-kebaikan itu tidak menyelamatkan ia dari api neraka. Kadang ya sebagian orang berpikir begini, Pak, masa sih ada orang selama hidupnya berbuat baik banget, ya, kemudian gara-gara ia berbuat syirik masuk neraka, ya. Maka kita katakan, ya akhi, neraka itu milik Allah, bukan milik Anda. Dan kesyirikan itu adalah penghinaan terbesar bagi Allah. Karena hakikat kesyirikan itu artinya meyakini ada yang sebanding dengan Allah dan menyamakan Allah dengan makhluknya yang lemah. Ya, kita saja tidak mau disamakan dengan makhluk yang lemah, Pak. Kalau antum disebut kayak monyet, ya saya kira kita nggak mau, Pak. Kenapa kita nggak mau diserupakan dengan monyet? Karena kita lebih mulia daripada monyet, ya. Tapi kalau antum disebut kayak malaikat, kita senang. Kenapa? Karena malaikat lebih mulia dari kita. Sekarang ada nggak yang lebih mulia dari Allah? Tidak ada. Semua selain Allah makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian ada orang yang menyembah selain Allah, itu namanya menghina Allah, ya. Allah yang menciptakan bumi, langit, Allah yang sudah memberikan berbagai macam kebutuhan, rezeki, lalu dia mengklaim ada yang berhak disembah selain Allah. Maka sungguh ya akhal Islam, ya, kesyirikan itu selama-lamanya tidak akan dimaafkan oleh Allah kalau seseorang wafat di atasnya, walaupun dia banyak berbuat baik waktu hidupnya. Ya, Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang dahulu mereka lakukan di dunia, lalu kami jadikan ia hancur lebur, ya. Nah, saudaraku sekalian, oleh karena itulah ya akhi, ya, wafat di atas tauhid, wafat di atas Islam, iman, itu nikmat yang luar biasa. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita wafat di atas tauhid, tetap kita mendapatkan jaminan masuk surga. Karena Rasulullah SAW sabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah.
Siapa yang ucapan terakhirnya mengatakan la ilaha illallah, pasti dia masuk surga, Pak. Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqarabihal maghfirah. Kalau kamu datang membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu bertemu, yaitu meninggal dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku, maka aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi pula. Iya. Ini akal Islam. Makanya kita berpikir bagaimana kita bisa wafat di atas Islam dan iman, di atas tauhid. Jangan sampai kita mati wafat di atas syirik. Ya. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Hari sini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Bahwa Allah tetap memberikan balasan kepada orang kafir yang mati di atas kekafiran, kebaikan-kebaikannya waktu di dunia. Iya. Tapi karena ia mati di atas kekafiran, tetap tidak selamat dari api neraka. Akan tetapi kebaikan-kebaikannya itu setidaknya meringankan azabnya di hari kiamat. Ya, Abu Thalib, dia di waktu hidupnya membela Rasulullah. Pembelaannya terhadap Rasulullah luar biasa. Tapi ia wafat dalam keadaan ia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka ia diberikan oleh Allah balasan, tetap diberikan balasan terhadap perbuatannya. Itu dengan dijadikan azabnya ringan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita ambil kaidah yang ketiga akan Islam, isbatu syafa'ah. Penetapan akan adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syafaat, Pak? Syafaat itu dari kata syafa', artinya genap. Kebalikan dari ganjil. Artinya menggenapkan. Maksudnya memberikan bantuan agar ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongannya. Dan syafaat Rasulullah SAW itu ada beberapa macam, Pak. Yang pertama yaitu syafaatul uzma, itu syafaat yang paling besar, yang paling agung. Itu di padang mahsyar, di mana sudah pernah kita bacakan hadisnya ya. Di mana kaum mukminin akan datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai akhirnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sujudlah di bawah arasy. Lalu kemudian Rasulullah SAW pun terus memuji-muji Allah. Sehingga Allah pun mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'tah, washfa' tushaffa'. Wa qul yusma'. Hai Muhammad, angkat kepalamu. Silakan kamu beri syafaat, kamu sudah diberi izin. Silakan kamu berbicara, kamu akan didengar. Silakan kamu meminta, kamu akan diberi. Nah, ini namanya syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Syafaat yang kedua yaitu syafaat untuk pamannya, Abu Thalib yang sudah kita bacakan tadi hadisnya. Tapi ini khusus untuk pamannya saja. Syafaat yang ketiga yaitu syafaat untuk penduduk surga agar mereka masuk surga. Karena surga tidak akan dibuka kecuali kalau Rasulullah SAW yang minta. Ya, Rasulullah SAW sabda, ati babal jannah fa astaftih. Ya, faqala al-khazin man anta? Ya, faqultu ana Muhammad. Faqal bika umirtu alla aftah li ahadin qablak. Aku akan mendatangi pintu surga.
Lalu aku meminta agar pintu itu dibuka. Maka malaikat penjaga pintu itu berkata, "Siapa kamu?" Aku berkata, "Aku Muhammad." Maka malaikat itu berkata, "Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga kecuali atas permintaan kamu." Maka dibukalah pintu surga. Lalu masuklah orang yang pertama kali masuk surga, yaitu kaum fuqara dari kalangan muhajirin. Di sini kita ambil faedah ya akhul Islam yang keempat, annan nar darakat kama anna lil jannati darajat. Bahwa api neraka itu bertingkat-tingkat, Pak. Sebagaimana halnya surga itu berderajat-derajat. Dan orang yang diazab dalam api neraka pun juga bertingkat-tingkat sesuai dengan berat tidaknya dosa mereka. Semakin berat, semakin berada di dalam. Dan Allah menyebutkan tentang orang munafik, ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam keraknya api neraka. Subhanallah, na'udzubillah. Iya. Kita semua berlindung kepada Allah dari api neraka, ya akhi. Karena api neraka itu azabnya sangat pedih sekali. Ya. Azabnya itu tidak bisa kita bayangkan, Pak. Ya, siksaan di dunia yang paling sakit, yang paling pedih itu kecil dibandingkan dengan siksaan api neraka. Namun subhanallah, ya, seringkali kita yang beriman kepada api neraka, ya, terkadang rasa takut kita itu masih bisa kalah, Pak, oleh syahwat kita. Kita beriman, neraka itu panas banget, neraka itu azabnya sangat pedih sekali. Kita beriman. Tapi ini dia, Pak, rasa takut kita ini terkadang masih kurang gitu, Pak. Masih kita mengikuti hawa nafsu, masih kita berbuat maksiat, masih kita tidak peduli dengan perintah-perintah Allah, cuek sama agama Allah. Ya. Padahal kita kalau ditanya, kamu yakin ada neraka? Ada, yakin. Dan azabnya pedih, sangat pedih. Akan tetapi itu tidak menjadikan kita lari dari neraka. Padahal kan seharusnya menyebabkan kita lari dan bersungguh-sungguh jangan sampai kita masuk ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis berikutnya, bab ahwan ahlin nari adaban. Bab penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Hadis 127, hadis An-Nu'man bin Bashir qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana ahli an-nari azaban yawm al-qiyamah la rajulun tuda'u fi akhmasi qadamayhi jamrah yagli minha dimaghuhu. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat itu orang yang diletakkan di perut kakinya itu jamroh, bara api neraka, yang menyebabkan otaknya mendidih gara-gara itu. Iya. Disimpan bara api di mana? Di perut kakinya, yang menyebabkan akhirnya otaknya mendidih. Subhanallah. Di sini menunjukkan, ya akhul Islam, ya, bahwa azab neraka itu sangat pedih sekali, sangat mengerikan. Faedah selanjutnya yang kedua, ya akhul Islam, hadis ini menunjukkan bahwa azab neraka itu bertingkat-tingkat sesuai dengan jenis dosa yang ia lakukan. Dan tentunya Allah Maha Adil. Allah mengadab manusia itu dengan keadilannya, Pak. Iya. Karena terkadang ada orang berkata begini,
dia berbuat dosa hanya di dunia, cuma 60 tahun. Kenapa azabnya lama banget dalam neraka, Pak? Ada orang kafir misalnya, dia melakukan kekafiran itu kan cuma 60 tahun di dunia, misalnya dia umurnya cuma 60 tahun. Tapi kenapa dia azabnya selama-lamanya? Mungkin sebagian kita menganggap Allah nggak adil gitu loh. Akan tetapi akhwan Islam dijawab oleh para ulama, ya, seperti Al-Imam Al-Qastalani dan yang lainnya. Kenapa Allah mengazab orang kafir itu selama-lamanya di neraka? Karena waktu di dunia dia berniat untuk kafir selama-lamanya. Waktu di dunia ia berniat tidak akan pernah beriman selama-lamanya. Sebagaimana halnya penduduk surga, dia beramal soleh di dunia cuma berapa tahun, ya. Bahkan ada orang yang baru masuk Islam langsung meninggal dunia, belum sempat beramal soleh, tapi ia masuk surga. Yang Allah lihat itu niatnya, Pak. Dia berniat untuk beriman kepada Allah selama-lamanya. Dia tidak ingin kafir. Iya. Maka Allah azab dengan niatnya tersebut. Itu menunjukkan betapa agungnya masalah niat itu, Pak. Iya. Yang jelas kita wajib yakin Allah adil. Iya. Allah memasukkan manusia ke dalam surga murni dengan karunia dan rahmatnya. Dan Allah mengadab dengan api neraka dengan keadilannya. Iya. Kita lanjutkan bab muwalatil mu'minin wa muqata'ati ghairihim wal bara'ati minhum. Bab memberikan loyalitas kepada kaum mukminin, ya, dan berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan dan kekafiran. Hadis 128, hadis Amr bin Al-As qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jiharan ghayra sirrin yaqul inna ala abi fulan laysu bi awliya'i innama waliyya Allah wa salihul mu'minin walakin lahum rahimun abulluha ya aballuha bibilaliha yakni asiluha bisilatiha. Sesungguhnya, ya, keluarga Abu Fulan itu bukan wali-waliku, kata Rasulullah. Akan tetapi waliku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang saleh. Akan tetapi karena keluarga Abu Fulan itu memiliki rahim, ya, hubungan rahim denganku, maka aku akan sambung, ya, hubungan tersebut. Hadis ini akan Islam, ya, menunjukkan, Pak, bahwa kaum mukminin itu wali untuk kaum mukminin yang lainnya. Makanya Allah berfirman, al-mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin itu wali untuk kaum mukminin yang lain. Maka sesama kaum mukminin harus saling membantu, akhi. Harus saling berusaha untuk membela. Sama kaum mukmin harus berusaha untuk saling apa? Ya, memberikan loyalitas. Ya. Saling berkasih sayang. Ruhama bainahum. Ketika melihat ada saudaranya sama mukmin yang jatuh kepada kesalahan, ia berusaha untuk menasihati. Ketika ia melihat sebagian kaum muslimin jatuh kepada kesesatan, ia berusaha untuk selamatkan dan mengingkari sebagai kasih sayang dia kepada dia. Ya. Makanya, akhi, kita mengingkari kemungkaran itu sebagai bentuk kasih sayang, Pak. Bukan karena kita benci, tidak, ya. Artinya kita benci dia jatuh kepada kemungkaran, tidak.
Ya, atau kita maksudnya kita suka dia jatuh kepada kemungkaran, tidak. Justru kita tidak suka dia jatuh kepada kemungkaran. Kita sayang kepada dia, kita ingin dia ya meninggalkan kemungkaran itu. Itu merupakan konsekuensi Pak persaudaraan Islam. Karena persaudaraan itu ada hak-haknya Pak. Kita kaum mukminin bersaudara, sahih. Namun ingat persaudaraan itu ada hak-haknya. Di antara hak persaudaraan apa? Untuk saling mencintai karena Allah. Iya. Di antara hak persaudaraan apa? Untuk membantu orang yang susah. Yang susah kita bantu, kita perhatikan. Yang dicuekin. Makanya Rasul bersabda, al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wala yakdzibuhu. Tidak boleh ia menzalimi muslim yang lain. Tidak boleh ia membiarkan kesusahan muslim yang lain. Tidak boleh ia mengkhianati muslim yang lain. Ya. Maka seorang muslim, sesama muslim berusaha Pak. Kita saling menguatkan. Tapi kenyataannya ya di masyarakat kita ya begitu Pak, kaum muslimin saling bermusuhan hanya karena untuk kepentingan dunia. Ya, kaum muslimin saling bermusuhan ya karena akibat daripada akidah yang berbeda. Ya, padahal kewajiban kita adalah merujuk ya yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini akhi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa waliku adalah Allah dan kaum mukminin yang saleh. Nah, ini akhi yang harus kita pahami, kita patrikan dalam jiwa-jiwa kita. Dia muslim, dia saudara saya. Iya. Jangan sampai dia muslim tapi maaf dia musuh saya. Kenapa? Karena beda pilihan capres. Gara-gara itu jadi bermusuhan, Pak. La haula wala quwata illa billah. Iya. Ini Pak, seperti ini yang malah menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Itu namanya kita memusuhi muslim bukan karena Allah tapi karena kepentingan apa? Dunia. Iya. Hadis ini menunjukkan akhwan Islam bahwa non muslim bukanlah wali kita. Ya, bahwa non muslim bukan apa? Wali kita. Tapi tetap kita berbuat baik kepada mereka selama mereka ya tidak memerangi kita. Makanya Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya keluarga Abu Fulan bukan wali-waliku. Waliku adalah Allah dan kaum mukminin. Tapi mereka punya hubungan rahim denganku. Maka aku akan basahi hubungan tersebut. Maksudnya aku akan tetap sambung silaturahim dengan mereka. Itu menunjukkan Pak, kalau kita punya saudara yang kafir, tetap kita menjaga silaturahim. Dan kalau bisa kita berusaha untuk mendakwahi dia. Ya, ajak dia untuk memahami Islam. Hakikat tentang Islam yang agung, ya. Demikian pula orang-orang kafir yang tidak memerangi kita tetap dianjurkan berbuat baik kepada mereka. Allah berfirman, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ya. Nah,
Nah, akal Islam saudaraku seiman. Akan tetapi karena mereka bukan wali kita, ya, berarti konsekuensi kita apa? Konsekuensi kita tentu, ya, pertama Allah melarang kita untuk menjadikan mereka sebagai teman akrab yang kita curhat kepada mereka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan bitanah. Bitanah itu teman akrab banget, Pak. Yang kita memperlihatkan rahasia kita kepada dia, ya, kan kita minta nasihat dia. Ya, min dunikum, dari selain kalian kaum mukminin. Ya. Yang kedua, kita tidak boleh memberikan suara kita memilih pemimpin-pemimpin yang non muslim. Karena itu sama saja menjadikan dia sebagai wali. Ya. Kewajiban kita adalah kita dukung kepada yang muslim saja. Kenapa? Karena wali kita adalah kaum sesama muslim. Itu yang kita dukung. Alhamdulillah ya, capres-capres sekarang muslim semua, Pak. Ya, kita tentunya ya terserah, kalau masalah pilihan itu antum yang paling paham lah. Ya, siapa yang terbaik antum masing-masing punya pilihan. Yang jelas jangan jadi sebab-sebab, Pak, kita jadi bermusuhan, saling menjelek-jelekan, saling mencari kesalahan seperti yang kita lihat di media sosial, ya, saling menjatuhkan. Wallahi akhi, ini bukan sifat kaum muslimin, ya, demi Allah itu bukan ya perkara yang diperintahkan oleh Allah. Itu sifat orang-orang yang tidak beriman. Namun sayang, yang banyak melakukan ini juga kaum muslimin, ngaku muslim, KTP Islam. Iya, Allah musta'an. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bab ad-dalil ala dukhuli at-ta'if minal muslimin al-jannah bighairi hisabin wala adab. Bab dalil masuknya ya kelompok-kelompok dari kaum muslimin ke surga dengan tanpa hisab dan adab. Hadis 129. Hadis Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yadkhulu min ummati zumratun hum 70 alfan tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamar lailatal badr. Akan masuk dari umatku sebanyak 70.000 orang ke surga tanpa hisab dan adab. Wajah mereka bercahaya seperti bercahayanya bulan purnama. Berkata Abu Hurairah, faqama Uqashah ibnu Mihsan al-Asadi yarfa'u namiratan alaihi faqala ya Rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum. Qala Allahumma ij'alhu minhum. Lalu berdirilah Uqashah bin Mihsan al-Asadi, ia sambil mengangkat baju namirahnya. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah menjadikan aku termasuk 70.000 itu. Kata Rasulullah, ya Allah, jadikan ia dari mereka. Tsumma qama rajulun minal ansar. Lalu ada seorang laki-laki Ansar berdiri lagi dan berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Tolong doakan kepada Allah supaya Allah menjadikan aku dari mereka. Maka Rasul bersabda, sabaqaka Uqashah, kamu sudah didahului oleh Uqashah. Kenapa Rasulullah tidak mendoakan yang kedua, Pak? Supaya menutup pintu. Nanti semua pada minta didoain, Pak. Makanya semua pada berdiri minta didoain. Hadis ini menunjukkan Bapak sekalian bahwa di antara umat Islam ada yang masuk surga tanpa hisab dan adab.
Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan siapa mereka. Kata Rasulullah SAW, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Kenapa enggak minta diruqyah? Saking tawakal mereka kepada Allah. Saking hatinya bersandar hanya kepada Allah. Itu menunjukkan kesempurnaan tauhid. Wala yaktawun, dan tidak berobat dengan cara kai, karena itu salah satu jenis pengobatan yang makruh. Artinya yang makruh saja dia tinggalkan, apalagi yang haram. Wala yatatayyarun, dan tidak tatayyur. Tatayyur itu menganggap sial dengan suara burung atau yang lainnya. Iya. Dan ini menunjukkan kurangnya tawakal. Orang yang tatoyor itu Pak kurang tawakal, Pak. Ketika Bapak misalnya mau pergi ke keluar kota, baru keluar rumah udah nabrak kucing, terus jadi nggak jadi pergi. Kenapa, Pak? Takut terjadi apa-apa nanti. Nah, ini namanya tatoyor. Iya. Kenapa? Karena dia tidak tawakal kepada Allah, seakan-akan dia menganggap bahwa nabrak kucing itu bisa menimbulkan kesialan. Padahal kesialan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhul Islam, ya, sifat seperti ini sangat bertabrakan dengan tauhid. Hakikat tauhid menjadikan seseorang hanya bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Makanya Rasul sabda, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya tawakal kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu orang yang tawakalnya sempurna, Pak. Hatinya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Ini subhanallah, kita terkadang tawakal kita masih kurang, Pak. Sebagian teman, ya, ada yang ketika naik pesawat terus melihat ada ustadz, wah, tenang, saya ada ustadz nih. Dia kira ustadz bisa nyelamatin kali. Ini salah satu jenis syirik. Oh iya, walaupun bukan syirik besar, tapi ini termasuk menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian kita terkadang bersandar kepada skill, kemampuan kita. Karena kita punya skill yang hebat dan yang lainnya. Ya, saya bisa, saya punya skill kok. Ini tidak boleh. Itu namanya tawakal kepada skill, bukan kepada Allah. Kewajiban kita tawakal kepada Allah, sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita tawakal kepada bisnis kita. Hati kita bersandar kepada bisnis kita. Ketakutan kalau bisnisnya bakalan hancur. Ini termasuk jenis syirik, walaupun bukan syirik besar. Itu menunjukkan akan kurangnya tawakal dia kepada Allah. Kewajiban dia tawakal kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Bahkan sebagian lagi saking tidak tawakalnya kepada Allah, ya, sampai pakai raja, ya, penglaris dan yang lainnya, malah kemudian berbuat syirik dan meminta bantuan kepada selain Allah. Subhanallah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, maka siapa yang ingin masuk surga tanpa hisab dan adab, maka sifatnya harus kita miliki, yaitu tawakal kita dan tauhid kita sempurna. Ya, kita tinggalkan hatta yang makruh, kita tinggalkan. Ya, wah Ustadz, kayaknya saya susah nih masuk surga tanpa hisab dan adab. Ya, setidaknya kita masuk surga walaupun dihisab tapi jangan diadab, Pak. Kan orang yang masuk surga itu 3 tingkat, ya. Ada yang masuk surga dengan tanpa hisab dan adab.
Ada yang masuk surga dengan dihisab dan tidak diadab. Ada yang masuk surga dengan dihisab dan diadab. Lalu ia diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke surga karena tauhidnya dia. Karena dia wafat di atas la ilaha illallah. Iya. Nah, tentu kita jangan memilih yang terendah, Pak. Nggak apa-apa deh. Paling di neraka 2 hari 3 hari lah. La ilaha illallah. Emang neraka apaan? Ya, seharinya di neraka sama dengan 40.000 tahun, Pak. Ya, la haula wala quwata illa billah. Baik, saya kira cukup sampai di sini, Pak. Demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.